Ceria ya Dewi ya. Basa-basi dulu lah seenggaknya ya kan. Boleh dong Kak diceritain sampai akhirnya proses kelahirannya Sebelumnya makasih ya teman-teman wartawan udah pada datang ke sini. Dan tanggal 31 kemarin lahiran aku anak kedua pukul 7.26. Alhamdulillah semuanya lancar, berjalan lancar. Anak perempuan beratnya hampir 3,5 kilo. Prosesnya juga cepat sama dokter Bram dan ada dokter Richard juga yang mendampingi ya, tapi nggak di ruang operasi ya, maksudnya mendampingi pada saat itu. Semuanya berjalan lancar dan alhamdulillah sekarang recovery-nya juga udah enak banget, udah bisa jalan juga di hari pertama setelah operasi jam 7:30 operasi, jam 3 sore aku udah bisa jalan. Di sekolahnya sendiri kamu operasinya erak atau seperti apa? Ya, jadi untuk operasinya sendiri tuh ERAX, untuk detailnya nanti bisa dokter Bram yang menjelaskan kenapa aku cepet recovery-nya dan bisa jalan, bisa duduk pada hari yang sama. Pakai ERAX dan aku juga sekalian mempercantik diri ya, setelah melahirkan aku melakukan shape seksio itu seperti pembuangan lemak tapi dengan cara operasi sesar juga gitu. Bisa jenis kelaminnya Perempuan tadi. namanya mungkin boleh. Namanya Zea Shavana Luf. Ya, Zea itu artinya sumber cahaya. Berharap banget Zea menjadi sumber cahaya dalam kehidupanku yang agak gelap ya belakangan ya. Savana itu artinya kayak padang pasir, Luf artinya cinta. Siapa Kak yang memberikan nama si kecil? Zea Savana saya, Luf kebetulan ada di papanya juga dan lama, tapi udah saya masukin aja lah ya. Panjang beratnya kemarin berapa? Beratnya hampir 3,5 kilo, panjangnya itu hampir 55 cm. Lebih panjang dari kakaknya, tapi beratnya lebih turun dikit dari kakaknya. Tapi lebih tinggi. 3,7 aku anak pertama. Iya. Katanya proses prosesnya kan sesar, memang udah dari awal mau sesar atau memang akhir-akhir itu sesar aja gitu. Jadi gini, kalau misalnya untuk sesar yang kedua ini kebetulan surprisingly memang agak surprise ya, karena aku tadinya memang ada rencana sesar, tapi kenapa aku jadinya lebih yakin sesar karena memang ada saran nih dari dokter Richard ya, Dew nanti habis lahiran mau nggak langsung langsing katanya gitu kan. Nah di temen aku kebetulan dokter Richard sama dokter Bram ini tuh bersahabat. Nah kebetulan dokter Bram ini tuh bisa melakukan sesar sekali dan pengambilan lemak, makanya aku lebih yakin lagi untuk operasi sesar karena sekalian buat si shape seksio buang lemak ini. Dok, alasan sesar kenapa dok? Alasan sesar? Oh ya, jadi sebenarnya yang saya lakukan itu adalah ketika Bu Dewi pengen after lahiran itu pengennya lebih cepat aktivitas dengan nyaman. Ya, jadi biar itu saya rasa kita butuh untuk melakukan seksio seperti itu. Bukan karena sebelumnya sesar gitu, bukan? Sebelum sesar juga ada satu indikasinya juga. Mbak Dewi ketika lahir kalau boleh tahu ditemani sama ayahnya, dan ketika lahir juga digendong nggak anaknya sama ayahnya? Iya, jadi untuk ketika lahir papanya juga mengazankan dan juga digendong skin to skin ya selayaknya orang tua biasa. Jadi anak saya yang pertama dan yang kedua nggak ada bedanya. Tapi memang tidak di ruang operasi ya, tidak mendampingi gitu. Karena teman-teman tahu yang kalian tahu kan memang lagi proses juga kan. Jadi saya mengambil keputusan supaya untuk anak saya ini tetap dapat kasih sayang kedua orang tuanya, tetap mendampingi papanya, cuma di ruang yang berbeda. Jadi komunikasi berjalan baik ya dengan proses persalinan kemarin? Ini gara-gara anak saya lahiran mulai membuka komunikasi, blog udah mulai dibuka. Kayaknya gara-gara dokter Richard Lee juga sih ya, mempersatukan ya dok ya. Kayak gitu, tapi memang semua proses masih berjalan ya. Banyak keterlibatan dokter Richard ini seperti apa dokter supportnya buat anak ini sampai mencarikan rumah sakit ya?
Dicari rumah sakit, disupport, dibayarin, saya tinggal duduk manis. Awal mulai gimana dokter? Coba dokter bisa dijelasin. Eh, Sebagai pemersatu wanita-wanita tersakiti. Jadi mungkin awalnya Dewi ya, pengennya ya kita sama-sama tahu lah ya ceritanya Dewi ya, bagaimana ya, mungkin adalah suatu hal yang gak enak ya, disakiti pada saat lagi hamil, pada saat melahirkan, pada saat punya anak ya pasti gak enak, dan pengennya comeback lebih cepat ya, pengennya comeback setelah lahiran, pengennya cepat cantiknya. Konsultasi dengan saya bilang zaman sekarang sudah canggih ya. Jadi sekarang kita bisa mempercepat cantiknya. Jadi sudah selesai nih habis lahiran bisa cepet langsung balik gadis nih, cantik, langsing, bagus lagi. Memang gak cukup kalau cuma dari klinik kecantikanku saja. Makanya aku bilang bisa nih dari lahir kita kerjasama dengan temanku, dokter juga. Ada beberapa yang kita bisa modifikasi di sini sehingga nanti sudah selesai modalnya sudah lebih bagus. Sehingga pada waktu pindah ke klinikku nanti akan lebih mudah perawatannya. Jadi kayak 3-5 bulan setelah lahiran nanti udah cantik lagi, sudah balik lagi seperti gadis lagi. Karena kan ya kita tahu ya masalah Dewi pasti butuh kepercayaan diri, pasti butuh memulai hidup yang baru ya. Semangat baru ya. Saya coba support itu. Dan aku pengen kasih contoh masyarakat juga, zaman sekarang kan sudah canggih, dunia juga sudah maju, jangan sampai kita kalau sudah nikah kita nggak memperbaiki diri, kalau kita sudah lahiran, sudah punya anak nggak mau memperbaiki diri, itulah kadang-kadang yang nyebabin perselingkuhan, laki-laki yang jadi semena-mena. Tapi kalau misalnya kita taruh value di dalam diri kita jadi lebih cantik, orang akan lebih segan dengan kita, laki-laki pun pasangan pun akan lebih segan dengan kita. Mungkin itu yang bisa aku pengen aku kasih inspirasi untuk orang lain. dokter. Dewi kan bapaknya masih ada nih ya. Dokter minta izin sama mantan Mbak Dewi. Iya, buat bayarin persalinan gitu nggak sih kan Dewi? Ada obrolan dulu sebelumnya. Udah mantan belum sih? Aku kalau boleh cerita ya, aku ngomong dengan Dewi kemarin juga kan. Sebenarnya kan dia sudah mau lahiran ya, dari kemarin tuh ya jelas mau lahiran sudah pasti kan, karena kan sudah hamil pasti mau lahiran. Aku bilang kalau mau jadi lebih cantik, aku bilang ada beberapa tahapan. Aku bilang pada waktu lahiran kita bisa lakukan ini. Bukan artinya habis lahiran dengan dokter Carnan Ibrahim teman saya keluar langsung semuanya, enggak kayak gitu ya. Tentu ada beberapa proses untuk ke klinik cantikan selama berbulan-bulan tuh jadi cantik. Tapi dengan teknologi yang seperti sekarang, dokter Carnan bisa kerjakan, itulah lebih mempermudah aku untuk kerja. Lebih kayak dia sudah potong jalan 50%, sisanya 50% aku yang kerjain. Jadi lebih enak. Aku tanyain dengan dia mau nggak dulu? Saya mau dok, saya mau banget. Saya pengen jadi lebih cantik, saya pengen percaya diri lagi, saya pengen hidup yang paling nggak sesuatu hal yang mulai hidup yang baru, gitu. Aku bilang aku coba sponsorin, aku bayarin ya. Aku bilang sekaligus ini sebenarnya kan kasih pesan ke orang lain melalui Dewi ya. Tapi aku bilang jangan, aku nggak mau sampai ada masalah. Aku bilang aku nggak menyinggung. Dan dia berkenan itu sih. Iya, karena memang dokter juga sebelumnya dokter sangat baik banget ya, memang benar-benar fully support untuk aku. Dia pengen aku tuh lebih semangat, lebih pede, lebih menitipkan pesan melalui aku juga nih buat perempuan-perempuan di luar sana gitu ya. Ya udah gitu loh, kalau misalnya udah habis lahiran langsung gas gitu kan. Jadi dokter juga udah nanya, terus aku bilang iya dok, tapi kan mahal segala macam. Udah kamu gak usah pikirin aku yang semua, kamu tinggal duduk manis aja. Memang aku duduk manis aja sih. Jadi aku tinggal datang melahirkan, udah pulang bawa anak gitu. Kontribusi Mas Adi Nggak sama sekali bayarin nggak sama sekali. Karena kan memang pada saat kemarin itu jujur sampai pas melahirkan aku nggak ada komunikasi ya. Jadi aku tidak ada komunikasi tentang sharing tentang aku mau melahirkan di mana. Karena sebelumnya kita memang udah ada plan mau melahirkan di mana. Tapi semenjak berubah pikiran, karena aku juga nggak mau ada memori di rumah sakit yang lama juga sebenarnya. Jadi aku berpikir ya udahlah, aku mau mulai hidup baru, aku mau lahirannya di sini aja kayak gitu. Sama kebetulan juga ada yang metode itu kan, yang si Shape Sexio itu aku jadi lebih tertarik lagi. Shape Sexio sendiri dok mungkin bahaya nggak sih bagi ibu hamil dan mungkin efek sampingnya apa sih kan? Apalagi rentan gitu baru saat hamil. Oke, jadi pertama tuh saya senang banget ya. Jadi kolega saya Dr. Richard Lee mempercayakan saya untuk membantu persalinan dari Bu Dewi. Nah, jadi yang sebenarnya saya lakukan adalah ketika kita udah sempat diskusi untuk biar Bu Dewi bisa langsung aktivitas dengan nyaman. Maka kalau untuk indikasi itu saya melakukan itu adalah biar pertama luka operasi juga biasanya kita ada namanya abdominal pouch ya. Jadi itu yang
diambil itu akan memperlama lukanya untuk sembuh. Jadi itu juga atas dasar kebutuhan itu, dan juga sekalian bisa karena itu ya dihilangkan bagian perutnya itu yang bagian abdominal pouch, maka itu juga bisa beraktivitas dengan lebih cepat. Itu sama dengan sedot lemak nggak sih, dokter? Beda. Mungkin mirip-mirip tamitak tapi beda indikasi ya dok ya. Tamitak pernah dengar nggak? Tamitak itu ngangkat lemak, tapi bukan disedot ya, ini operasi. Proses seperti gimana sih dok? Mungkin saat diangkat sendiri, mungkin karena diangkat lemaknya sendiri. Oh ya, jadi pada saat proses melakukannya, jadi sebenarnya kita melakukan anesthesio, lalu saya akan melakukan CPT itu saja. Jadi itu sebenarnya berbeda dengan tamitak. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, memang ada yang dibuang sebagian untuk tujuannya biar lebih cepat Bu Dewi bisa beraktivitas dengan nyaman. Jeda waktunya dari sesar ke operasi ini langsung atau mungkin butuh waktu berapa jam sih? Langsung. Langsung dalam satu jahitan berarti ya dok ya. Betul. Jadi sekali jalan gitu loh. Dokter Richard menjelaskan ke Andrew seperti apa nanti, Waduh, biar nggak salah paham. aduh aku nggak ada komunikasi ya, jujur kemarin kan aku sudah terbuka juga dengan media. Aku nggak mau cari musuh dengan siapapun. Tujuan aku di sini baik, tujuan aku kasih edukasi, dan tujuan aku pengen bantuin Dewi juga. Dari awal mungkin Dewi pertama kali datang ke podcastku, aku juga langsung ngomong dengan Dewi, apa yang bisa aku bantu untuk kalau bisa menyatukan kalian lagi, aku bilang kan. Tapi kan balik lagi itu kan balik ke personalnya masing-masing ya. Aku cuma bisa bantu saja. Aku malah kan sempat berusaha menghubungi beliau juga. Tapi kan namanya juga cuma usaha, balik lagi ke dianya lagi mau atau enggak. Kalau orangnya mungkin nggak berkenan ya aku nggak berani ikut-ikutan karena aku nggak mau cari ribut di sini. Kak Dewi, mungkin responsnya Andrew ketika tahu Iya. bahwa semua di cover sama Dr. Richard sendiri gimana sih? Ya jadi setelah operasi ketemu, kan waktu operasi aku nggak ketemuan, bener-bener dia datang buat ngazanin anaknya, skin to skin, terus dia pulang. Nah kan di sini udah mulai ada gimana ya, mungkin dia waktu pas anaknya lahir mungkin sedih juga kali ya, jadi malamnya sempet mampir sama mertua, datang nggak ngomong apa-apa, dan aku juga nggak perlu menjelaskan apa-apa, cuma dia kayak gimana tadi lahirannya semuanya lancar segala macam. Iya tadi ada siapa aja, ada Dokter Richard juga. Oh iya ya, dia ya kita masih kaku juga kali ya, karena setelah berbulan-bulan tuh nggak komunikasi, memang jujur. Jadi komunikasinya tuh pas lahiran kemarin aja. Sama sekali nggak nanya soal biaya gitu ya Pak? Enggak, karena mungkin dia udah tahu juga kali ya. Aku sempat bilang nggak ya? Kayaknya dia udah tahu dari kerabat-kerabat deh. Jadi dia tidak membahas itu, lebih kayak ke nanya kondisi segala macam gitu. Tapi dari yang gestur yang aku dapat sih sepertinya dia ya, saya thanks juga sih sama Dokter Richard, maksudnya ada orang yang buat care sama aku gitu. Cukup, berarti nggak marah. Karena memang Dokter Richard ini pure memang sahabat atau teman atau kerabat yang memang mensupport aku, nggak ada niat yang aneh-aneh gitu loh. Dan dia juga nggak berpikir seperti itu gitu. Kak Dewi, mungkin dengan terbukanya komunikasi saat ini nih, gimana sih mungkin hubungannya dengan Mas Andrew sendiri, apa sudah mulai clear, ada peluang mungkin buat kembali bersama gitu seperti tujuan Dr. Richard? Emang tujuan dokter kembali Untuk bersama? mempersatukan tadi bilang kan. Sejak kapan tuh dok? Tadi dokter bilang untuk mempersatukan. Aku bilang awal podcast kemarin kan aku coba membuka jalur komunikasi. Iya, Oke. maksudnya Tapi kan coba itu buat mediasi ya dok 3 ya? bulan yang lalu kali ya, dan setelah kejadian itu kan banyak masalah-masalah lagi yang terspill ya habis itu ya. Aku juga ngelihatnya, aduh, kamu aja Dewi yang memutuskan. Saya bilang yang penting yang terbaik untuk Dewi lah, aku bilang gitu. Dokter sih nggak ada ikut campur segala macam urusan personal aku ya, jadi benar-benar dokter itu memang nge-support aku untuk supaya lebih semangat lagi, lebih ceria lagi yang kayak gitu. Nah tadi pertanyaannya yang soal Komunikasinya sekarang mungkin seperti apa komunikasi. hubungannya? Ya, jadi semenjak masalah ini aku udah mencoba untuk berdamai ya dengan keadaan. Ya, walaupun itu gini loh, aku tuh udah punya 2 anak dari dia gitu. Kalau misalnya aku tutup komunikasi dan aku mendendam, itu nggak baik buat anak aku, bener nggak? Yang bermasalah itu antara personal saya dengan dia. Urusan anak itu mau sampai kapanpun hubungan orang tua dengan anak nggak akan putus kan. Jadi aku mencoba untuk berdamai. Dan untuk masalah kembali lagi atau enggak, ya sekarang sih masih tetap on progress ya, maksudnya karena di pengadilan pun tidak boleh ternyata sambil hamil itu
mengajukan cerai, jadi di hold dulu kemarin gitu. Jadi proses tetap berjalan sih. Mungkin biaya sendiri, Bang Afra sendiri miliaran rupiah kah, apa ratusan rupiah? Ratusan rupiah. Yang mana nih? Totalnya ratusan. Ini juga di rumah sakitnya cukup bagus juga. Dokternya saya pilih yang paling bagus juga di sini. Kamarnya juga aku pilih ini suite juga. Setelah selesai dari sini juga sudah nunggu nih rangkaian treatment nih untuk Dewi juga. Kontrak seumur hidup ya katanya ya. Ratusan. Jadi Pada sudah lama pengalaman Tamita ini merupakan jenjang termanis kamu nggak sih buat Andre, biar Andre tuh nyesal gitu ya ngelakuin hal Pembalasan gitu ya. Bukan dendam sih, ini tuh lebih kayak ke self reward aku juga gitu kan. Aku juga belum ada rencana untuk punya anak lagi juga dalam waktu dekat. Pasangannya siapa ya kan. Jadi aku memang dibilang balas dendam kan, aku tadi udah bilang aku mencoba untuk berdamai dengan keadaan gitu. Aku mencoba untuk oh ya udah, ini aku lagi hadapin ini, aku terima. Ya udah, aku coba let it flow dengan membuat versi terbaik dari diri aku gitu. Tapi sejauh ini mungkin Andrew sendiri udah ada ini nggak sih klarifikasi atau permintaan maaf sendiri kalau dari Andrew ke Kak Dewi? Permintaan maaf secara personal enggak, tapi sebelum anak yang kedua ini lahir, dia sudah mencoba usaha ke keluarga, sahabat-sahabat untuk dia pengen mengazankan anak aku. Pengen seenggaknya kalau misalnya ibunya nggak mau ketemu nggak apa-apa, tapi saya pengen ada buat anak saya gitu. Dia ada omongan seperti itu sih. Tapi kemarin ngazannya di depan Kak Dewi langsung apa di kamar bayi? Enggak, jadi itu kita juga udah obrolin ya dok ya sama rumah sakit, karena rumah sakitnya juga dari dokter juga sangat mengerti posisi saya sekarang ini lagi ngegantung kan soal status. Gimana ya dok supaya bapaknya bisa tetap ngazanin anaknya. Jadi diambil jalan keluar waktu itu pas di saat babynya diambil, dibersih-bersihin di ruangan yang berbeda di sebelah ya dok ya. Tapi dia bisa ngelihat proses lahiran dari monitor. Ada kok di videonya. Jadi bagian kalau lihat dari hal ini, demi untuk kebahagiaan anak masih ada celah kah untuk Ibu bersatu kembali? Ya itu cuma Tuhan yang tahu ya Pak. Ya, saya juga nggak bisa. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan, proses tetap berjalan segala macam. Tapi saat ini fokus saya adalah saya lagi bahagia untuk kelahiran kedua anak saya. Saya nggak ada fokus untuk yang memikirkan hubungan sih. Jadi lebih untuk kedepannya bagaimana dan anak saya aja. Menurut Mbak Dewi lebih sakit mana, ketika melahirkan atau ditinggal? Ada pertanyaannya mau Melo sama hujan ya. lebih sakit kalau tangan kita kejepit pintu mas. Lebih sakit kalau ditanya, lebih sakit ya dihianatin ya. Kalau ini nggak sakit sama sekali karena nggak berasa. Sorenya udah jalan, kamarnya juga enak, rumah sakitnya enak, makanannya enak-enak, jadi nggak berasa gitu sakitnya. Jadi kapan pulang? Hari ini udah bisa Kak Dewi, pulang. akte lahir tulisan orang tuanya gimana? Di akte lahir mungkin nama ayahnya. Oh, akte lahir tetap. Jadi akte lahir itu tetap kedua orang tuanya ada. That's why aku berpikir gimana ya, maksudnya anak aku tuh jangan sampai kekurangan satu apapun. Makanya papa mamanya namanya binti segala macamnya itu masih ada, sesuai dengan anak pertama juga. Kadang ini kan pas kalau melahirkan ini kan pulang, terus nanti ke depannya untuk biaya si kecil ini seperti apa sih untuk komunikasi dengan Andrew, atau mungkin nanti bisa dibantu dokter. Terus dokter jadi bapaknya aku. Jadi gini, jadi alhamdulillah sih dari pihak bapaknya itu kan memang ada tunjangan-tunjangan yang harus diselesaikan ya, tuntutan-tuntutan. Dia sudah memenuhi si kewajibannya. Jadi untuk kalau misalnya dokter Richard itu urusan kerjaan kali ya gitu kan. Masa saya minta uang susu sama dokter Richard? Kak Dewi, Masih ada lah kalau uang susu mah. berarti setelah ini bakal terus membuka akses buat Kak Andrew ketemu sama bayinya atau sama Kak Dewi juga? Nah itu ya bisa dikondisikan lah ya. Maksudnya sekarang itu kan juga kayak anak pertama juga berjalan nih komunikasi sama bapaknya. Ini yang kedua karena masih baby banget, mungkin bisa dikondisikan nanti gimana ya. Selamanya mungkin langsung kerja atau seperti apa lagi Kerja dong, langsung gas dong. Dok, ada nilai kontrak kerja
pasca lahiran apa? Nggak ada sih, saya teman sih dengan beliau. Sekali lagi ya, saya itu dari awal podcast ngebantuin dengan semuanya sih, bukan hanya dengan Dewi ya, dari teman-teman yang lain juga sama ya, supaya nggak menjurus ke satu orang doang ya ini ya, ke teman-teman yang lain juga sama. Dan setelah dengan Dewi juga dengan Dinara atau dengan teman-teman yang lain juga sama. Setelah selesai itu aku kasih bisnis juga. Dia kalau mau berbisnis aku coba arahkan juga. Kalau misalnya ada kesempatan endorsement juga aku kasih juga. Kalau misalnya dia mau jualan aku ajarin juga. Ya aku anggap seperti adikku sendiri, seperti keluargaku. Aku bukan kayak tadi bilang dibiayain, ya kan aku juga temen ya. Kita juga mau kasih aja itu minta izin. Aku tuh mau kasih, aku mau biayain rumah sakit aja itu aku izin dulu, boleh nggak gitu kan. Aku izinnya berlapis loh, izin dengan istri dulu pertama. Izin istri dulu, istri justru ngomong itu bagus, dia bilang itu sebagai edukasi dengan teman-teman. Banyak pesan yang bisa disampaikan di sini, dia bilang. Satu, tentang move on, yang kedua tentang pengen cantik setelah lahiran, dia bilang ada banyak banget yang pengen bisa disampaikan, silakan, dia bilang. Aku izin dengan beliau dengan Teguh Dewi. Habis itu aku tanya dengan temanku dulu, mau enggak, karena kan ini pasti terekspos kan, pasti kan, aku tanya, dan dia juga bersedia. Jadi banyak ya, dan aku coba ngasihnya lebih ke pancing sih, bukan langsung ikan sih, kayak gitu. Oke, thank you Mbak Dewi, semuanya. mungkin sedikit penegasan lagi, berarti fix bakal nerusin perceraian ya, mungkin proses terus. Iya. Iya. Oh, ini masih pakai korset, masih tebal banget. Ini korsetnya tebal banget. Masih lah, semuanya tuh masih ada prosesnya, Baru tapi juga lahiran kemarin. jauh nanti. Jadi aku ngomong teknologi sekarang itu sudah canggih banget ya dokter Bram ya. Teknologi sekarang itu sudah canggih banget. Kalian jangan tanya aku kenapa, tapi jelas kalau dulu kita telepon itu pakai pager. Dulu telepon itu di pinggir jalan, lalu telepon pakai kabel. Sekarang kalian tanya dengan saya kenapa handphone kita itu nggak ada tombolnya sama sekali. Dunia itu sudah maju. Ya begitu juga dengan sesar, dengan kedokteran, dengan kecantikan, semua sudah maju. Jadi nggak ada alasan lagi kalian nikah lahiran jelek. Oke, Dok.